Tadi terkait dengan profil dari Donald Trump dan juga Kamala Harris, Pilpres Amerika Serikat ini, kami karena sudah terhubung dengan narasumber berikutnya, ini adalah Bapak Anindya Bakri, Ketua Kadin. Selamat siang, saat ini Pak Anin ada di Cina ya infonya? Saya baru sampai di Beijing. Baru nyampe di Beijing. Terima kasih, Terima kasih loh sudah menyempatkan waktunya di antara kegiatan di Beijing, Cina. Kalau boleh tahu sebelum kita ngomongin soal Pilpres Amerika, lagi ada kegiatan apa nih, Mas? Ya kan Pak Presiden kan akan hadir di sini hari Jumat ya. Jadi ya dari sisi bisnis kan pasti ada aja yang disiapin dulu. Oke. Sebelum lawatan ke Amerika dan juga Peru, Brasil ya. Jadi lumayan lah di sini kita baru nyampe tadi. Jadi untuk SCTV kita sempatkan sebentar ya. Nggak lama-lama, mohon maaf. Terima kasih banyak waktunya. Langsung aja kita akan bicara soal Pilpres Amerika Serikat yang sedang berlangsung. Ini perhitungan suaranya masih berjalan, tapi kalau dilihat dari perhitungan sementara ini Donald Trump unggul nih, Pak Anin. Bagaimana Anda melihat ini? Ya pertama-tama ya memang ekspektasi orang sebelumnya race-nya akan sangat tight atau sangat dekat. Tapi terlihat pada hari ini bahwa untuk mencapai angka 270 electoral votes, mungkin sekitar 30 lagi buat Trump yang udah 235 atau berapa, saya belum dapat data terakhir. Nah tentunya saya juga lihat, nggak tahu Michigan, Wisconsin, Pennsylvania sudah masuk atau belum, tapi biasanya 3 hal itu akan menentukan pemenangnya Presiden Amerika. Tapi sekarang bisa dibilang memang favorite to win adalah Pak Presiden Trump. Nah ini sangat menarik nih karena impact-nya atau efeknya buat Indonesia dan dunia ini pasti ada. Saya bilang ujung-ujungnya sih bisa positif. Nanti saya bisa gambarkan lagi, tapi paling tidak satu, kemungkinan besar perang itu akan berkurang, terutama di Ukraina maupun di Timur Tengah. Dan yang kedua, Amerika pasti akan mengedepankan America First Economy, yang artinya domestic ekonominya akan naik dan mungkin menjadi mitra bilateral yang lebih besar lagi dengan Indonesia. Dan yang ketiga, tensi dengan Cina saya rasa tidak akan menurun, bahkan ini sebenarnya siapapun yang menang sama, yang artinya para investor dunia akan selalu mencari yang biasa disebut China plus satu strategi, artinya selain China mereka ingin punya satu lagi negara untuk bisa berusaha. Nah, saya rasa itulah untuk sedikit prediksi secara umum, tentu masih belum ada pemenangnya, tapi momentum dan trennya kelihatannya ke arah Presiden Trump. Kalau melihat ini condong ke Trump, tapi juga masih punya peluang bagi Kamala Harris untuk memenangkan Pilpres 2024. Tapi apa sih sebenarnya yang menjadi concern dari para pengusaha dan juga Kadin terkait dengan the next new president ini? Saya rasa ya Indonesia kan merupakan negara yang bebas aktif ya, dan sudah biasa untuk bekerja dengan siapa saja yang ada di Gedung Putih ataupun negara lain juga. Memang setiap presiden mempunyai style sendiri, tapi paling tidak kalau benar Presiden Trump yang menang, kita telah melihat sebelumnya 4 tahun yang lalu atau 8 tahun yang lalu bagaimana gerak-gerik beliau terhadap negara di Asia Tenggara, terutama Asia. Saya ingat banget waktu itu beliau datang ke salah satu acara besar kita, yaitu G20, di mana bertemu dengan Presiden Xi Jinping di Bali. Jadi yang pertama, saya tidak kaget kalau misalnya Amerika ingin hubungan bilateral dengan Indonesia justru naik, karena trade kita juga sebenarnya naik dari waktu ke waktu dengan Amerika. Dan yang kedua, saya lihat bahwa sekarang kan Indonesia belum mempunyai free trade agreement. Mungkin ke depannya bisa saja ada limited free trade agreement, terutama dalam hal critical mineral. Contohnya karena maksudnya mineral kritis yang kita punya kan banyak ya, dari
misalnya nikel yang dibutuhkan untuk kepentingan electric vehicle dan lain-lain. Tapi yang paling penting saya lihat bahwa satu, ya ini akan bisa menenangkan sedikit tensi di Timur Tengah dan juga di Eropa Timur, yang artinya bagus buat dunia dari sisi kestabilan harga bahan bakar, terutama minyak, ya. Dan mungkin satu saja catatan, kita mesti lihat strategi Presiden Trump kalau benar dia yang terpilih, bagaimana dengan green industrialization. Itu saja mungkin. Oke, soal nanti juga Pak Prabowo kan tadi dikatakan akan ke Cina, tapi juga nanti rencananya juga akan ke Amerika Serikat ya. Ini kira-kira kalau dari bocoran-bocorannya, diskusi-diskusi sebelum keberangkatan, apa saja yang akan kira-kira dibawa oleh Pak Presiden Prabowo untuk nantinya berhubungan nih dengan pemerintah Amerika Serikat dengan pemerintahan yang baru? Tentu kalau apa yang beliau ingin sampaikan, tim pemerintahan pasti lebih tahu ya. Tapi kalau saya lihat dari dunia usaha, pemilihan kunjungan beliau udah sangat tepat. Selain Cina yang merupakan state visit, juga ada Amerika yang saya dengar adalah permintaan dari Amerika. Lalu lanjut ke Peru untuk APEC, di mana ada 21 ekonomi. Kebetulan saya di sana sebagai chairman buat APEC Business Advisory Council. Dan lalu ke G20 di Brasil. Jadi ini mengedepankan Indonesia adalah negara besar di Asia Tenggara, ASEAN, tapi juga satu-satunya yang terwakilkan di G20 dan merupakan negara yang kuat secara global south atau hubungan selatan sama selatan. Tapi kembali lagi ke Amerika, saya lihat ini adalah gestur yang sangat baik untuk menandakan bahwa Indonesia kembali lagi adalah non-aligned, tidak beraliansi, dan bebas aktif, dan tentunya mengenai agenda-agenda dari kantor beliau lah yang lebih mengetahui. Tapi di dunia usaha semakin besar akses pasar dibuka, semakin baik hubungan G2G, pemerintah dengan pemerintah. Tentu buat bisnis itu efeknya akan sangat bagus, terutama kita membutuhkan juga banyak investasi di dalam negeri. Oke, Pak Anin, ini kalau kita tahu kan sebenarnya kebijakan ekonomi dari Donald Trump itu kan keproteksi ya, mendahulukan warga negara America First. Nah, ketika Donald Trump itu menangi Pilpres, ini bisa jadi tarif tinggi akan diberlakukan nih bagi komoditas dari luar wilayah Amerika Serikat. Seperti kalau kita tahu Cina itu cukup tinggi ya, sekitar 60%. Nah, Indonesia kan sejauh ini 12%. Nah, kita berandai-andai ketika misalkan Donald Trump nanti akhirnya kembali menjadi presiden Amerika Serikat untuk 2024, 2028, kemudian akhirnya mengenakan tarif tambahan gitu kepada Indonesia. Kira-kira kalau dari dunia usaha, apakah sudah mempunyai beberapa strategi antisipasi? Ya, tentu di dalam Amerika melakukan kebijakan fiskalnya itu ya internal domestic policy ya. Tapi kalau saya lihat kebijakan tersebut pasti akan diutamakan kepada industri-industri yang bisa dibilang membahayakan industri dalam negeri Amerika. Kalau saya lihat banyak industri di Indonesia yang langsung berseberangan dengan Amerika, berbeda misalnya dengan industri yang berbasis teknologi, nilai tambah yang besar seperti yang tentu sangat pesat di Cina. Saya tidak mengatakan efeknya tidak ada, semua yang ada tarif barrier atau istilahnya pagar dari sisi tarif itu tentu tidak baik. Tapi saya melihat secara umum ini juga bisa meningkatkan bukan saja industri di Amerika, tapi juga konsumsi domestiknya, yang nanti barang-barang Indonesia juga bisa menjadi salah satu destinasi. Dan yang paling penting adalah saya melihat dari sisi bukan hanya sisi demand, tapi dari sisi supply. Dari sisi demand barusan kita omongin, dari sisi supply tentu dengan adanya tadi saya bicara sedikit. Semua perusahaan mempunyai strategi untuk China plus one, artinya selain China apalagi di negara lain. Nah ini saya melihat Indonesia bisa menjadi destinasi. Saingan tentu ada di Asia Tenggara seperti
Vietnam misalnya. Tapi bukan ada Malaysia, tapi bukan berarti Indonesia tidak bisa menjadi salah satu pemain besar. Bahkan tidak heran kalau misalnya Cina sendiri banyak pabrik-pabrik yang mau direlokasi di Indonesia yang bisa nanti menjadi lebih netral tanda kutip untuk bisa berdagang dengan Amerika. Oke, secara sejarah ataupun yang sudah dilakukan oleh Indonesia kepada Amerika Serikat ini sebenarnya positif ya, Pak ya. Tapi kemarin kan kita sempat akhirnya mau mencoba bergabung kepada BRICS nih. Nah, kira-kira ini join kita ke BRICS ini nantinya akan jadi hal yang diwaspadai oleh Amerika Serikat nggak ya kira-kira? Ya pasti setiap negara, setiap blok pasti mempunyai opini sendiri kan. Tapi Indonesia juga ingin memikirkan apa yang terbaik buat Indonesia. Karena sekali lagi kita negara yang non-aligned, bebas aktif, saya rasa memang mesti membuka akses sebesar mungkin. Salah satu yang mau dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo dengan pergi ke APEC itu juga salah satunya. Di mana dalam APEC itu kan ada Cina, ada Rusia, dan juga ada Amerika dan Kanada. Ya. Dan sebaliknya di G20 di Rio juga dengan negara-negara besar top 20 tentunya. Nah, dilihat bahwa bukan itu saja, kita juga berupaya untuk berpartisipasi di IPEF, Indo-Pacific Economic Forum, bahkan sampai kita ingin ada aksesi di OECD yang diperjuangkan dari pemerintahan sebelumnya. Jadi memang ya pembukaan akses pasar itu sangat penting, apalagi ekonomi kita kan membutuhkan mitra dagang, dan mitra dagang kita itu dibutuhkan bukan hanya untuk perusahaan besar, tapi juga pada UMKM yang mesti juga upskilling, naik kelas lah istilahnya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak atas analisis dan juga ngobrol-ngobrolnya terkait dengan Pilpres Amerika Serikat 2024. Anindya Bakri, Ketua Kadin. Selamat bekerja Mas, semoga lancar semua urusannya di Beijing, Cina. Ya, itu tadi. Terima kasih. Baik. Oke, itu tadi dari sisi ekonomi sudah dibahas lagi.